Oke teman-teman semuanya, selamat datang di praktikum jaringan komputer. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas modul terakhir, yaitu modul 8 tentang mikrotik. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, untuk teorinya, jadi mikrotik itu apa sih? Jadi router mikrotik itu adalah perangkat keras yang diproduksi oleh Mikrotik. Jadi Mikrotik itu sebenarnya sebuah perusahaan dengan teknologi Latvia yang dirancang khusus untuk menjalankan sistem operasi router OS. Oke, jadi Mikrotik ini adalah sebuah router yang diproduksi oleh perusahaan yang namanya Mikrotik. Jadi router ini tuh lebih dikenal dengan nama Mikrotik karena diproduksi oleh perusahaan Mikrotik, seperti itu. Nah, untuk fungsi dari Mikrotik ini sebenarnya banyak banget. Jadi fungsinya itu sebagai pusat pengolahan lalu lintas jaringan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti routing, switch, keamanan jaringan, membuat jaringan hotspot, dan lain sebagainya. Nah, untuk video kali ini kita tidak akan ngebahas itu semua, tapi kita hanya ngebahas salah satu fitur, yaitu membuat hotspot. Nah, jadi hotspot itu apa sih? Kalau misalkan teman-teman pernah membeli voucher wifi, nah itu kan teman-teman dikasih username sama password ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk ke wifi-nya, itu akan diarahkan ke page login, dimana di page login itu teman-teman akan diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, teman-teman di sana masukkan username dan password yang tadi beli tadi. Nah, itu namanya hotspot. Jadi jaringan hotspot ini tuh sebenarnya di dalamnya ada fiturnya banyak juga. Kayak misal kita bisa ngelimit bandwidthnya dalam satu user ini, misalkan mau dilimit sebesar 10 Mbps aja bisa. Kemudian kita bisa nyeting juga masa aktif user ini tuh berapa jam gitu. Misalkan nih teman-teman jualan internet, jualan hotspot. Nah, teman-teman nyeting di dalam satu user, di setiap satu user itu hanya bisa aktif selama 3 jam. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kalau misal buat jualan atau buat bisnis, ini bagus hotspot dibandingkan kita harus mengganti password wifi setiap hari gitu. Nah, kalau misalkan di kampus itu ada wifi ID. Kalau misalkan teman-teman pernah login wifi ID, di sana kan diminta untuk memasukkan username dan password ya. Nah, itu tuh merupakan salah satu contoh dari jaringan hotspot seperti itu. Nah, kemudian di sini kurang lebih ada ilustrasi gambarnya. Pertama kita punya internet ya, atau ISP. Nah, kemudian dari sebuah ISP ini kita sambungin ke router board atau mikrotik yang bakal kita setting atau konfigurasi. Nah, kemudian hotspotnya tuh ada di router ini. Habis itu kita pancarkan menggunakan access point. Nah, jadi klien-klien yang terhubung ke access point ini dia akan mendapatkan jaringan hotspot seperti itu. Nah, untuk kita setting access point, untuk kita setting mikrotik atau router, kita perlu software yang namanya Winbox. Jadi Winbox ini tuh adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mengkonfigurasi mikrotik router OS yang berbasis GUI. Nah, jadi di Winbox ini tuh sudah support GUI. Jadi teman-teman tinggal klik-klik aja tanpa harus menggunakan CLI ya. Nah, tetapi di sini juga ada fitur terminal. Jadi teman-teman tetap bisa konfigurasinya secara CLI seperti itu. Oke, kita masuk ke langkah praktikum. Nah, jadi di modul ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan konfigurasi pada router mikrotik untuk membuat sebuah hotspot yang dapat diakses oleh user.
menggunakan username dan password. Nah teman-teman, ini adalah peralatan yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama itu kabelan. Nah itu udah wajib kabelan untuk nyambungin ke PC atau laptop. Kemudian router MikroTik, ini bebas pakai yang seri berapa. Cuma karena di sini kita tidak punya alat yang fisik, nah kita menggunakan virtual. Nanti akan aku contohin gimana caranya. Oke. Yang ketiga itu ada access point. Nah access point ini untuk memancarkan jaringan secara nirkabel atau wireless. Nah teman-teman kan di sini setting hotspot ya, biar klien yang lain itu bisa pakai jaringan teman-teman setting. Itu kita gunakan access point untuk memancarkan jaringannya. Nah untuk cara setting access point, teman-teman udah belajar di modul jaringan nirkabel atau jaringan wireless kemarin. Kita sudah belajar gimana caranya setting SSID, gimana caranya setting password, seperti itu. Nah, cuma bedanya kalau misalkan teman-teman mau setting access point itu sebagai alat pemancar untuk jaringan hotspot, itu teman-teman nggak perlu setting password atau security-nya di access point. Karena kan nanti untuk bisa menggunakan jaringan hotspot itu kita kan sudah disediakan username dan password. Nah jadi teman-teman tidak usah lagi untuk setting passwordnya di access point seperti itu. Kemudian yang keempat ada software Winbox. Nah ini bisa teman-teman download aja. Kemudian ada komputer atau laptop untuk melakukan konfigurasi. Oke. Nah untuk gambaran router fisiknya kurang lebih seperti ini ya. Ini yang mirip MikroTik yang bakal kita bahas pada hari ini. Di sini ada power untuk powernya ya, untuk ngidupin si routernya. Kemudian di sini ada reset, ada power, ada user. Nah di sini ada 5 port. Yang pertama di sini ada PoE in sebagai internet, ada port 2, 3, 4, dan 5. Nah salah satu port ini nanti kita bakal gunakan untuk port yang terhubung ke internet. Contoh misalkan port yang PoE in, yang internet ini. Nah ini akan terhubung ke ISP atau internet. Kemudian yang port lainnya ini digunakan untuk klien. Nah cuma untuk setting hotspot itu kita hanya memerlukan satu port saja. Misalkan ini port 2 kita setting sebagai hotspot, nanti disambungin ke switch dan disebarkan lagi seperti itu. Oke. Karena di sini kita pakainya virtual ya, jadi untuk itu kita menggunakan software yang namanya VirtualBox. Jadi VirtualBox ini tuh merupakan software yang memungkinkan kita untuk menginstal sistem operasi secara virtual. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cobain Windows atau Linux biar laptop teman-teman itu tidak harus diinstal ulang, nah itu teman-teman bisa pakai VirtualBox. Nah karena MikroTik router OS itu dia kan di dalamnya ada OS-nya juga, OS MikroTik. Nah itu kita install di sini ya. Oke, kita buat dulu mesinnya. Kita buat new aja, MikroTik OS. Oke, sekarang kita pilih untuk ISO-nya. Nah ini tuh OS MikroTik yang bakal kita install. Nah ini untuk OS-nya nanti aku taruh di deskripsi. Kemudian di sini untuk lokasinya teman-teman bebas ya mau simpan di mana. Lokasi dari installernya ini. Oke. Kemudian ini tinggal di next aja. Ini biarin aja di next, finish. Oke, sekarang kita tinggal start.
Oke, nah teman-teman di sini bisa install semua service-nya aja, tinggal pencet A, kemudian I, Y, Y lagi. Nah, kita tunggu dulu. Sip. Nah, ini udah keinstall semua. Sebelum kita reboot, nah kita masuk ke menu device dulu, kemudian optical drive. Nah, ini untuk ISO nya kita remove dulu, habis itu baru kita enter. Nah, maksudnya biar setelah di restart atau reboot dia nggak nginstal ulang lagi, seperti itu. Nah, kita tunggu dulu ini bootingnya. Oke, nah ini MikroTik-nya sudah terinstall. Cuma kita di sini stop dulu ya. Kita matikan dulu si virtual mesinnya, karena di sini kita agak sedikit repot ya kalau menggunakan virtual dibandingkan menggunakan alat fisik langsung, karena kita harus setting dulu masing-masing portnya seperti itu. Kita masuk ke setting, kemudian masuk ke network. Nah, ini kan ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, adapter 4. Nah, kita cuma memerlukan 2 adapter aja atau 2 port istilahnya. Kita enable aja yang kedua. Kemudian yang pertama, adapter pertama ini kan bakal kita pakai untuk sumber internet ya. Jadi untuk adapter kedua, nah ini bakal kita setting buat jaringan hotspotnya. Kalau misalkan teman-teman mau setting jaringan lain lagi, boleh tinggal di enable aja. Nah, kemudian untuk adapter 1, karena kan adapter 1 ini biar dapat internet itu kita harus sharing dari laptop kita. Jadi laptop kita itu tersambung ke wifi, kemudian jaringan yang di wifi yang di laptop kita itu kita sharing ke adapternya si MicroS ini. Nah, caranya tinggal kita pilih host only adapter. Nah, ini name-nya biarin aja, ini advance-nya biarin. Kemudian adapter 2, nah ini kan untuk jaringan hotspotnya. Jadi biar jaringan hotspotnya ini tuh bisa diakses sama klien lain atau bisa dipancarkan melalui access point, maka di sini kita pilih untuk bridge adapter. Nah, kenapa bridge adapter? Jadi bridge adapter ini tuh dia akan mengeluarkan jaringan yang udah disetting di router itu melalui port LAN yang ada di laptop kita. Jadi kalau teman-teman laptopnya ada colokan LAN-nya, nah itu bisa tuh dipakai. Nanti tinggal teman-teman di akhir tinggal colokin aja akses pointnya ke port LAN yang di laptop teman-teman. Nah, kalau misalkan laptopnya teman-teman nggak ada port LAN-nya, itu bisa menggunakan bentar.
Nah, bisa menggunakan bridge adapter juga, tapi untuk name-nya ini Realtek PCIe Family Controller. Bukan, sorry, pakai yang dual band wireless. Jadi jaringan hotspot teman-teman yang udah disetting itu akan dikeluarkan melalui hotspot yang ada di laptop teman-teman. Jadi di laptop teman-teman itu kan ada jaringan hotspot ya, hotspot seluler. Jadi kalau kayak di HP teman-teman kan ada hotspot juga untuk ngebagiin jaringan. Nah, itu di laptop kan ada juga. Kalau misalkan teman-teman mau bagiin lewat sana, boleh pakai ini. Tapi di sini karena kita mau pakainya port LAN yang ada di laptop, kita pakainya Realtek PCIe Family Controller aja. Oke, nah di oke. Nah, di start lagi. Oke, ini udah hidup ya untuk Mikrotiknya. Nah, tadi kan aku bilang biar si Mikrotiknya dapat internet itu kan harus kita sharing dari komputer ya, dari laptop kita. Itu kita masuk aja ke network setting, kemudian change adapter option. Nah, ini di bagian wifi, ini kan aku nyambungnya ke wifi ini ya, yang LTHS soft. Nah, ini teman-teman klik kanan, properties, masuk ke bagian sharing. Nah, pastikan ini dicentang dua-duanya, kemudian yang bagian home network connectionnya itu pastikan teman-teman pilih yang ini ada VirtualBox host only adapter. Nah, yang ini pastikan teman-teman pilih yang ini. Jadi artinya dari wifi ini yang udah dapat internet, kita sharing ke Ethernet 5 atau VirtualBox host only internet ini. Oke. Kemudian habis itu kalau udah gitu tinggal oke aja. Nanti tulisannya di sini bakal ada shared. Nah, kalau udah seperti ini berarti Ethernet 5 ini udah ada internetnya, udah di-sharing dari sini. Gitu. Oke. Jadi harusnya si router OS-nya ini udah dapat internet sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke menu konfigurasinya. Nah, teman-teman bisa buka aja aplikasi Winbox-nya. Kemudian, nah di sini kan udah terdeteksi ya di bawahnya ini. Kalau misalkan belum, tinggal di refresh aja. Nah, ini ada MAC address, WiFi, IP address, dan identity dan lain sebagainya, version dan lain sebagainya. Nah, karena kita di sini baru login pertama kali, usahakan kita pakai MAC address. Karena kalau misalkan kita pakai IP address, itu kan IP-nya belum disetting ya. Nah, kita masuk, klik aja MAC address, nanti di sini connect to-nya berubah jadi MAC address. Kemudian untuk login pertama kali itu Mikrotik loginnya sama passwordnya itu defaultnya adalah loginnya admin, kemudian passwordnya dikosongin, tinggal di connect. Nah, misalkan udah seperti ini berarti teman-teman sudah bisa masuk ke menu konfigurasi dari Mikrotik atau router OS-nya. Oke, di sini ada beberapa menu, ada banyak banget dan fungsinya juga berbeda-beda, ada banyak. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah men-setting DHCP client pada port 1. Nah, karena dari ISP atau dari sumber internet kita itu kan harusnya sudah menggunakan DHCP. Agar si Mikrotiknya ini dapat IP dari DHCP tersebut. Nah, di bagian IP kita masuk ke DHCP client. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau misalkan Ether 1
itu udah ada IP address-nya, itu berarti sudah dapat IP dari DHCP server. Dan di sini statusnya sudah bound. Kalau misalkan teman-teman di sini IP address-nya masih 0, kemudian statusnya masih searching dan nggak selesai-selesai, itu teman-teman bisa coba untuk sharing ulang di sini. Ya, sharing ulang di bagian Ethernetnya dari WiFi ke Ethernet 5. Nah, ini teman-teman bisa sharing ulang aja cukup. Gitu. Oke, karena di sini sudah dapat alamat IP, harusnya si Mikrotik ini tuh sudah bisa mengakses ke internet, sudah terhubung ke internet. Kita cek ya, kita masuk ke terminal, ping 8.8.8.8. Oke. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, berarti si Mikrotiknya ini sudah terhubung ke internet ya. Habis itu kita bisa lanjut setting untuk DNS server dan NAT pada port 1. Oke, caranya teman-teman bisa masuk ke menu IP, kemudian masuk ke DNS. Nah, ini untuk dynamic servernya ini teman-teman biarin aja seperti ini. Kemudian allow remote request, ini jangan lupa dicentang, kemudian di apply, habis itu di OK. Udah. Nah, habis itu kita setting NAT pada port 1. Jadi fungsinya untuk NAT ini, untuk internetnya kan ada di port 1. Kemudian kita akan pakai port 2 sebagai hotspot. Nah, agar si port 2 ini dapat internet dari port 1, maka di port 1 kita harus setting NAT biar internet yang ada di port 1 itu di-sharing ke port 2. Caranya, teman-teman tinggal masuk ke IP, kemudian firewall. Nah, ini ada beberapa menu nih. Teman-teman bisa pilih menu NAT, kemudian pilih icon plus. Nah, di bagian general, chain-nya nih teman-teman jangan lupa pilih SRC NAT. Udah. Habis itu teman-teman masuk ke tab action. Nah, di bagian ini teman-teman pilih jadi mask query. Terus tinggal di apply. Oke. Udah. Itu untuk NAT. Oke. Konfigurasi pada port 1 ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi pada port 2, di mana port 2 ini tuh akan kita pakai sebagai hotspot. Oke. Pertama-tama di port 2 itu teman-teman harus setting alamat IP address terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa masuk ke bagian IP, kemudian addresses, tinggal pilih icon plus saja. Nah, ini untuk Ether 1 udah ada IP-nya karena dia ada DHCP client, udah dapat IP-nya. Nah, untuk Ether 2 atau port 2 belum nih. Sekarang kita setting dulu, pilih plus. Nah, ini IP address-nya teman-teman bisa isi ya, bebas. Sebagai contoh 10.10.10.1. Nah, ini untuk subnetnya kita pakai /24 aja. Networknya tinggal sesuaikan ya, 10.10.10.0. Kemudian nah, interface-nya jangan lupa dipilih ke Ether 2 atau port 2 karena IP ini kan kita setting di port 2. Habis itu tinggal kita apply dan oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti untuk IP address-nya udah setting. Ini ada icon D, artinya dynamic, berarti dari DHCP. Kalau nggak ada berarti dia static. Seperti itu. Sip. Selanjutnya kita bakal setting DHCP server pada port 2. Nah, karena ini kan kita membuat jaringan hotspot ya. Nah, otomatis klien-klien yang terhubung itu harus mendapatkan alamat IP secara dinamis atau otomatis. Nah, oleh karena itu kita akan setting DHCP server di port 2 biar klien yang terhubung ke hotspot kita itu otomatis mendapatkan alamat IP. Oke. Caranya teman-teman masuk ke menu IP, kemudian masuk ke bagian DHCP server.
Nah, di sini teman-teman tinggal pilih DHCP setup. Nah, untuk interface-nya jangan lupa dipindah ke Ether 2. Nah, Ether 2, kemudian next. Nah, ini untuk DHCP address space-nya ini biarin aja, IP network-nya. Nah, next. Gateway-nya ini teman-teman bisa biarin aja, tinggal di next. Nah, address to give out, maksudnya address to give out ini itu adalah range alamat IP yang akan dibagikan ke klien. Jadi di sini dia mulai dari 10.10.10.2 sampai 10.10.10.10.254. Nah, jadi range ini yang akan dibagikan ke klien. Contoh, misalkan teman-teman mau ngebagiin alamat IP dari 10.10.10.10.10 sampai 10.10.10.254. Nah, berarti teman-teman tinggal pilih di sini 10.10.10.10 untuk startnya, kemudian n-nya itu 10.10.254. Seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal next. Nah, DNS server ini teman-teman bisa tambahin ya. Misalkan ini bisa tambahin 8.8.8, kemudian ini untuk alternatif ya, 192, 168, 1.1. Nah, IP 1.1 ini adalah IP ISP atau modem yang ada di rumah kita. Gitu. Teman-teman bisa next, ini next. Nah, di sini ada menu list time. Jadi list time itu merupakan waktu batasan alamat IP tersebut diberikan ke perangkat klien. Nah, misalnya alamat IP yang diberikan ini oleh DHCP server ya sudah habis list time-nya, maka perangkat tersebut akan memperbarui otomatis IP-nya atau merequest kembali alamat IP. Nah, kasusnya di sini list time-nya itu selama 10 menit. Jadi teman-teman misal pertama kali connect kan dapat alamat IP. Nah, 10 menit kemudian itu akan nge-request kembali alamat IP ke DHCP servernya. Nah, ini teman-teman bisa setting sesuai kebutuhan ya. Aku di sini biarin aja 10 menit. Kemudian di next. Oke, untuk DHCP servernya udah sukses, kita setting. Ini ya. DHCP 1 name-nya, interface Ether 2, list time-nya 10 menit, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah bisa setting untuk DHCP server. Selanjutnya, kita akan setting untuk hotspotnya. Nah, teman-teman bisa masuk ke menu IP lagi. Nah, di sini ada bagian hotspot. Ini bisa pilih aja. Habis itu teman-teman masuk ke bagian hotspot setup. Nah, setup. Habis itu, nah untuk hotspot interface di sini kan kita akan pakai port 2 sebagai hotspot. Jadi teman-teman jangan lupa pilih Ether 2 di sini. Tinggal next. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada local address of network. Ini teman-teman biarin aja karena kita kan untuk DHCP servernya juga IP-nya segini. Nah, jadi untuk address hotspot interface-nya ini biarin aja. Ini centangnya biarin. Nah, di next. Oke. Di sini ada address pool of network. Nah, untuk address pool of network ini tuh merupakan alamat IP yang tersedia yang dibagikan ke klien hotspot yang terhubung. Jadi ini hampir sama dengan DHCP yang tadi. Ini jadi teman-teman biarin aja, ini udah sesuai otomatis dengan DHCP servernya. Tinggal di next. Kemudian nah, select sertifikat karena di sini kita nggak punya sertifikat apa-apa. Jadi kita tinggal mana aja, next. Kemudian di bagian SMTP server
Jadi SMTP server ini itu merupakan alamat IP yang perlu diisikan apabila kita memiliki layanan SMTP. Jadi karena di sini kita tidak memiliki layanan SMTP, ya udah berarti kita next aja langsung di sini. Nah, DNS server. Di sini teman-teman bisa masukin DNS server yang sesuai sama tadi. 192.168.11, kemudian di sini bisa tambahin juga 8.8.8.8. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nambahin juga yang di bagian IP sini, di bagian IP Ether 1, ini juga boleh. 192.168.137.79 ya. Oke. 192.168.137.79. Nah, ini jadi alternatifnya ada banyak nih. Nanti tinggal next. Nah, DNS name. DNS name ini maksudnya kan teman-teman kalau misal beli voucher ya, beli voucher atau pakai voucher ini deh, atau pakai WiFi ID kampus deh. Nah, itu kan kalau misalkan kita sambungin ke WiFi-nya kan redirect ke website. Nah, di website itu kan ada alamat DNS-nya. Nah, itu kita bisa tentuin kalau misalkan yang di kampus kan WiFi ID bla 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 gitu. Nah, teman-teman di sini bisa setting aja bebas ya sesuai kebutuhan, mk.hotspot.id gitu misalkan. Ini bebas, tinggal di next. Nah, ini kita ngebuat user agar bisa login nih. Jadi kita buat user yang nantinya akan dipakai klien untuk login ke hotspot. Nah, ini teman-teman bisa buat ya sesuai kebutuhan. Misalkan student, kemudian untuk passwordnya 232.10.81 misalkan, pakai name boleh. Nah, tinggal di next. Oke. Nah, untuk hotspotnya udah selesai di setting. Cuma di sini kan kita baru buat satu user yang tadi ya, yang student, kemudian name-nya IP, passwordnya IP. Nah, kita bisa buat lagi di sini. Nah, teman-teman bisa masuk ke menu user, di sini bisa ditambahin aja. Nah, servernya all aja karena kita cuma punya satu server ya di sini, biarin aja. Name-nya misalkan student 2, terus IP-nya 1232.10.001 misalkan. Ya. Habis ini tinggal di apply. Oke, udah selesai. Nah, ini kita sudah punya 2 username ya, udah punya 2 username. Yang pertama yang student dengan passwordnya IP 181, kemudian yang kedua ada student 2 yang passwordnya itu 123.10.001 gitu misalkan ya. Oke, ini untuk hotspotnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian aku jelasin sedikit ya tentang menu ini. Di sini ada server profile. Jadi teman-teman di sini kita bisa ngebuat server profile ya. Jadi untuk server profile ini maksudnya kita bisa nyimpen atau menyimpan konfigurasi terkait server profile seperti DNS name, nama name, HTML directory dan lain-lain gitu. Nah, yang kita buat kan ini cuma satu. Name-nya ini otomatis ya, teman-teman bisa ubah, kemudian address-nya segini, DNS name-nya opennya ke hotspot.id dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ubah, mau buat server profile lagi bisa. Dan teman-teman juga di sini bisa ganti ya untuk tampilan loginnya nanti. Teman-teman bisa buat pakai HTML dan sebagainya. Seperti itu.
Nah, kemudian user. Untuk usernya itu berisi daftar username yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kita kan pertama kali buat satu username, namenya student, kemudian passwordnya 123.101.181. Kemudian kita buat lagi server user yang kedua, namanya itu student 2, kemudian passwordnya 123.210.001 gitu kan. Teman-teman bisa tambahin lagi di sini sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Kemudian ada menu user profile. Di bagian user profile ini kita bisa naruh pengaturan yang lebih lengkap terkait username dan password. Jadi kita kan punya user di sini. Misalkan ini dia profilnya adalah default. Nah, user profile yang default itu shared usernya 1. Nah, jadi maksudnya shared user ini berapa banyak sih yang bisa dipakai, berapa banyak sih user ini bisa dipakai gitu. Kalau misalkan shared user 1 berarti ya udah satu user ini cuma bisa dipakai 1 orang. Kalau misalkan 2 berarti satu user ini bisa dipakai 2 orang. Begitu. Kemudian di sini ada make cookie timeout. Jadi ketika kita login itu kan dia kesimpan di cookie. Nah, masa kesimpannya itu berapa hari? Nah, itu 3 hari di sini. Berarti selama 3 hari history cookie login teman-teman itu masih kesimpan selama 3 hari. Seperti itu. Kemudian di bagian sini ada aktif. Nah, ini teman-teman kalau misalkan usernya ada yang login, ini kelihatan di sini. Jadi misalkan user yang student tadi ada yang make, kelihatan di sini. Di sini tuh ada kelihatan usernya yang aktif itu yang mana, kemudian addressnya itu berapa, dan uptime-nya udah berapa lama. Nah, itu kelihatan di sini. Oke, teman-teman, kita udah selesai untuk setting hotspotnya. Nah, karena di awal tadi kita sudah setting ya untuk hotspotnya ini ditaruh di port 2, kemudian akan dibagikan melalui port LAN yang ada di laptop. Nah, jadi kita sambungin access point yang udah kita setting ke port LAN yang ada di laptop. Nah, untuk cara setting access point-nya teman-teman udah belajar kemarin di bagian wireless networking. Cuma bedanya yang dipakai hotspot ini nggak ada password sama sekali. Oke, kita coba ya. Nah, di sini otomatis kita diarahkan ke DNS name yang udah kita setting di hotspot tadi ya. Nah, coba kita masukin username-nya student, terus passwordnya 232.181. Oke, nggak bisa. Hmm, 232.181. Oke, bisa. Nah, ini udah berhasil ya kita masuk ke bagian hotspot. Dan kalau misalkan teman-teman cek di bagian aktif di sini harusnya ada ya. Nah, ini udah ada. Kemudian kita coba login di HP ya. Nah, kita coba masuk bagian pengen ke hotspot, connected. Nah, kita langsung diarahin ke menu loginnya di sini. Nah, kita masukin user yang kedua, student, passwordnya 123.210.001.
Oke. Masukin student 2 2232 sorry 2232 10001 set. Oke. Nah ini udah bisa ya, misalkan kita buka YouTube di sini harusnya udah bisa. Nah ini udah bisa ya, lancar menggunakan hotspot. Kemudian di bagian aktif, nah ini udah ada 2 user yang aktif seperti itu. Nah teman kalau misalkan mau tambahin user, bisa bagian user tambahin aja. Dan ya kurang lebih seperti itu untuk setting hotspot pada MikroTik ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas atau bagaimana. Oke, aku tutup videonya sampai sini. Terima kasih.